wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa asfiya'i Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi. Amma ba'du. Para pemirsa dan anak-anakku sekalian, para santri pondok pesantren Al-Hidayah, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah. Pada season kali ini kita masih bersama-sama dapat mengikuti kajian kitab Minhajus Samiyah yang disiarkan langsung dari pondok pesantren Al-Hidayah kerjasama dengan LBM NU Jakarta Utara, Swaja Center Jakarta Utara, dan PCNU Jakarta Utara. Mudah-mudahan pengajian pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Para pemirsa dan anak-anakku sekalian, para santri pondok pesantren Al-Hidayah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas, insyaallah, adalah tentang pentingnya zuhud. Zuhud itu adalah perilaku sederhana. Kalau di dalam bahasa yang biasa digunakan oleh orang-orang Jawa itu nerimo ing pandu, menerima dengan apa yang telah dibagi oleh Allah, tidak bermewah-mewahan, mengambil bagian dari dunia secukupnya, tidak berlebihan. Itulah zuhud. Bagi orang yang menjalani tingkatan spiritual pada tingkatan thariqah, maka zuhud itu menjadi syarat. Orang yang menuju jalan thariqah itu jalan menuju usul ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu syaratnya adalah az-zuhdu di dunia. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, tawassul kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, serta para kekasih-kekasih Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk muallif kitab Al-Minhajus Samiyah dan para guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, manfaat ilmu di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tumila jami'i awliya illa aina makani masyariqil ardi wa maghribiha barriha fahna biladiha jibaliha wa awliyatiha, khususan la hadratil syekh al-qutbi rabbil ardi subhanahu syamsul qadir al-jilani radhiyallahu anhu, hadratil syekh al-qutbi Sayyid Abil Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asyadili radhiyallahu anhu, hadratil syekh Abdullah Asyadari, wa hadrati jami'i masyayikhina, khususnya hadrati syekhina Mai Abdul Karim, Mai Marzuki Dahlan, Mai Mahfuz Ali, Mai Ahmad Idris Marzuki, wa nakhusu khususan khosotanillah hadrati ila hadrati muallif hadal kitab Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ini bedanya antara kita ngaji kitab kuning dengan belajar ilmu yang lain, buku yang lain. Kalau buku-buku yang lain yang kita baca, apalagi novel misalnya, itu nggak pernah kita mengirimkan Fatihah kepada pengarangnya. Inilah makanya kenapa kita dengan mengaji kitab kuning itu mendapatkan keberkahan ilmu.
Karena setiap kali kita akan membaca kitab itu selalu pengarangnya kita hadiahkan Fatihah. Ini yang tidak pernah terjadi di mata pelajaran di sekolah-sekolah kita. Pernahkah kita membaca buku IPS lalu kemudian kita Fatihain, kita kirimin Fatihah pengarangnya? Nggak pernah. Ya. Berkahnya ngaji kitab kuning itu, kita akan selalu bertawasul, ya. Bertawasul kepada pengarangnya, kita hadiahkan Fatihahnya. Ketika pengarang kitab ini ridho dengan apa yang kita pelajari dari karangannya, maka kita akan mendapatkan thawab, kecipratan manfaat ilmunya. Inilah yang beda, yang menjadi beda antara ngaji kitab kuning dengan ngaji mata pelajaran yang lain atau belajar mata pelajaran yang lain. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna aqalla asasin, maka sesungguhnya paling sedikitnya dasar. Fa inna aqalla asasin, maka sesungguhnya paling sedikitnya dasar. Yadu'ahu, yang meletakkan akan asas siapa al-muridu murid, fit tariqi, di dalam jalan atau di dalam tariqohnya, fit tariqi, di dalam tariqohnya, az-zuhdu, ya. Asasnya apa? Az-zuhdu itu zuhud fit dunia, di dalam dunia. Jadi paling dasarnya, minimal yang menjadi dasar seorang murid itu akan mulai menapaki jalan thariqah, itu minimalnya dia punya dasar az-zuhdu fit dunia, zuhud di dalam dunia, memiliki kesederhanaan di dalam dunia, ya. Makanya orang-orang sufi itu pakaiannya, ada yang pakai pakaian yang kumel, ya, ada pakai pakaian namanya sufi itu dari kata suf itu bulu, ya. Jadi dulu orang-orang sufi itu biasa dengan pakaian-pakaian yang terbuat dari bulu. Artinya apa? Menampakkan kesederhanaannya, tidak bermewah-mewahan. Itu pada umumnya seperti itu. Walaupun pada aliran tasawuf yang lain ada juga ulama sufi yang dengan pakaian yang mewah, seperti Syekh Abdul Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, itu pakaiannya mewah, ya, pakaiannya mewah. Jadi yang menjadi dasar seseorang menapaki jalan thariqah itu, dasarnya paling awal adalah memiliki sifat kesederhanaan dalam kehidupan. Itu nomor satu. Faman, maka bermula barang siapa, lam yazhad, itu tidak zuhud siapa man di dunia, di dalam dunia, la yasihu, maka tidak sah lahu bagiman apa, bina usaiin, mendirikan sesuatu fil akhirati, di akhirat. Orang yang tidak bisa berlaku zuhud di dunia, artinya apa? Tidak bisa menampakkan kesederhanaannya di dalam kehidupan dunia, ya, maka tidak sah dia membangun apapun dalam kehidupan akhirat. Orang yang memiliki kesederhanaan di dalam kehidupan dunia itulah yang akan memperoleh banyak sekali peluang untuk mendapatkan gedung-gedung mewah nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana, dan ada siapa, sayyidi, junjunganku Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jaili rahimahullah ta'ala yaqulu. Tulisannya Al-Jaili apa Al-Jailani?
Al-Jaili ya. Al-Jaili rahimahullahu ta'ala yaqulu itu berkata siapa Syekh Abdul Qadir, man bermula barang siapa aroda itu menghendaki siapa man al-akhirata akan akhirat, al-akhirata akan akhirat, fa'alaihi maka itu wajib atas man, fa'alaihi maka wajib atas man, jangan jadi khobar ya. Wa'alaihi maka wajib atas man, wajibu alaihi. Wa'alaihi maka wajib atas man apa bizuhdi zuhud. Zuhud itu kalau dalam bahasa maknanya toko atau bertapa di dunia, di dunia. Wa man aradallahu ta'ala fa'alaihi bizuhdi fil akhirah. Wa man dan bermula barang siapa aroda itu menghendaki siapa man Allah akan Allah Ta'ala, fa'alaihi maka itu wajib atas man, fa'alaihi maka wajib atas man apa bizuhdi zuhud fil akhirat di akhirat. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat ya, artinya kehidupan yang layak di akhirat atau yang mewah di akhirat, maka dia harus zuhud di dunianya. Pengen mendapatkan kehidupan yang layak ya, artinya kehidupan yang istimewa, yang nikmat, yang enak di akhirat itu, maka harus ditempuh dengan jalan zuhud di dunia. Harus punya sifat kesederhanaan di dunia. Jika kita mengambil bagian di dunia dengan secukupnya, tidak berlebihan, tidak melampaui batas ya, maka baginya akan mendapatkan peluang kehidupan yang layak di akhirat. Wa ma dama fi qalbil abdi syahwatun min syahawatid dunya aw ladzatun min ladzatiha min makulin aw malbusin aw mangkuhin aw wilayatin aw riyasatin aw tadqiqin fi fannin min fununil ilmi az-zahidu anil fardi riwayatil hadis al-a. Wa madama dan di dalam selaginya ada fi qalbil abdi itu di dalam hatinya seorang hamba apa syahwatun syahwat min syahwatid dunia dari beberapa syahwatnya dunia, auladatun atau keenakan min ladatiha dari beberapa keenakan dunia. Apa saja? Nyatanya min makulin dari makanan, au malbusin atau pakaian, au mangkuhin atau wanita yang dinikah, au mangkuhin atau wanita yang dinikah, au wilayatin atau kekuasaan, au wilayatin atau kekuasaan, au riyasatin atau kepemimpinan, au riyasatin atau kepemimpinan, au riyasatin atau kepemimpinan, au tadbiqin fi fannin
Au tatbiqin, atau pendalaman, au tatbiqin atau pendalaman, fi fannin di dalam cabang ilmu, fi fannin di dalam cabang ilmu, min fununil ilmi dari beberapa cabang ilmu, min fununil ilmi dari beberapa cabang ilmu, itu kan az-zahid ya tulisannya ya. La'al shawab az-zaid, pakainya bukan ha tapi pakai hamzah, az-zaidi, az-zaidi. Di itu aja dikasih tanda aja, jangan dicoret-coret, dikasih tanda. La'al shawab az-zaidi, supaya nanti buat perbandingan ketika kita membaca. Saat nanti ketika ada qori atau orang yang membacanya dengan az-zaid, ternyata dalam redaksi lain itu ada yang tulisannya bukan az-zahid tapi az-zaidi, pakai hamzah. Az-zaidi kamu tulis aja, kamu tandain pakai A atau pakai F atau apa, terus kamu tulis la'ala shawab, la'ala shawab az-zaidi, bukan az-zahidi tapi az-zaidi. Az-zaidi yang lebih, az-zaidi yang lebih, anil fardi daripada ilmu yang difardukan. Kariwayatil hadithi, seperti riwayat hadis al-ana di zaman sekarang. Wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, bil qiraatis sab'i, dengan qiraah sab'ah. Wa kan nahwi, dan seperti ilmu nahwu, wal fiqhi, dan ilmu fiqih, wal fasahati, dan ilmu fasahah, wal fasahati, dan ilmu fasahah, ilmu tentang kalam-kalam yang fasih. Kalam yang fasih itu maksudnya bukan kalam yang, bukan ilmu tajwid ya. Fasahah itu ilmu kalam fasih, itu artinya ilmu sastra ya, yang dia bisa membuat susunan kalimat yang indah sehingga kalimat itu bisa bermakna. Fasahah. Falaisa, maka tidak ada apa hada. Siapa hada? Man atau abdun ini, muhibban itu orang yang mencintai, fil akhirati di dalam akhirat. Innama huwa, bermula hanyalah abdun, atau dia abdun, bermula hanyalah dia abdun, raghibun itu orang yang cinta fid dunya, di dalam dunia, tabi'un yang mengikuti lihawahu, pada hawa nafsunya abdu. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Wa ma dama fi qalbil abdi syahwatun min syahawatid dunya oladatun min ladzatiha min makulin aw malbusin aw mangkukin aw wilayatin. Selagi di dalam hati seseorang atau seorang hamba itu ada syahwat,
Syahwat itu artinya adalah hasrat yang meluap, ya, hasrat, kecintaan, ya. Ada hasrat, ada syahwat dari beberapa syahwatnya dunia, atau keenakan, kenikmatan, ya, enak-enakan, ya. Dari beberapa keenakan dunia. Contohnya seperti apa? Makul, makanan, malbus, pakaian, mangkuk, ya, pasangan. Maksudnya pasangan suami istri, ya. Istrinya cantik misalnya, atau suaminya ganteng misalnya, ya. Yang kemudian menjadikan syahwatnya tinggi, ya. Atau kekuasaan, ya, haus kekuasaan, auriasah, ia harus menjadi pimpinan. Apapun dia lakukan untuk mencapai derajat itu, ya, untuk mencapai derajat menjadi seorang pemimpin, ya, sehingga dengan cara menghalalkan segala cara, menghalalkan yang haram. Nah. Atau begini, orang yang mentadqiq artinya mendalami cabang daripada ilmu, ya. Min fununil ilmi az-zaidi 'anil fard. Dari cabang-cabang ilmu yang lebih, ya, atau yang apa namanya, yang melebihi daripada hal-hal atau ilmu-ilmu yang fardu, ya, melebihi daripada ilmu-ilmu yang fardu. Ini permasalahannya bukan tidak boleh mencari ilmu itu kalau bukan hal yang pokok, ya, bukan ilmu hal, maka hukumnya fardu ain, fardu kifayah. Fardu kifayah. Ilmu yang pokok itu ilmu yang begini, ya, ilmu hal itu ilmu yang begini, ilmu yang pada saat itu kita sedang, ya, menghadapi kewajiban. Orang mau ketemu bulan suci Ramadan, sementara dia baru balik, kemudian ketemu bulan suci Ramadan, maka ilmu yang wajib baginya adalah mempelajari hukum-hukumnya puasa di bulan suci Ramadan. Itu ilmu hal. Sementara ilmu-ilmu yang lebih seperti ilmu gramatikal Arab, nahwu, sorof misalnya, ya. Kemudian ilmu tentang riwayat hadis, ya, dari mulai sanadnya hadis dan lain sebagainya, ya. Kemudian qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu qiraah dengan 7 imam, ya. Ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu fasahah, ya. Falaysa hada muhibban lil akhirah. Ilmu-ilmu yang semacam ini atau makanan, minuman, syahwat tadi itu yang menimbulkan syahwat itu ternyata adalah itu bukan menjadi, atau orang yang punya kecenderungan ke arah sana itu bukan orang yang cinta kepada akhirat. Jadi ingat, ini bukan berarti kita tidak harus belajar tentang ilmu-ilmu yang tadi disebutkan. Bukan itu maksudnya. Tetapi ketika orang punya kecenderungan untuk mendalami satu disiplin ilmu, ya, satu disiplin ilmu, yang kemudian dia menjadi syahwat kepada apa yang dia lakukan, sehingga melalaikan yang lain. Kadang sampai melalaikan yang pokok, yang hukumnya fardu ain, dia lalaikan. Yang fardu kifayah dia kerjakan. Ini loh maksudnya. Yang fardu ain, ilmu hal dia tinggalkan. Tapi yang bukan fardu ain, fardu kifayah, ya, dia geluti sedalam-dalamnya. Ini yang disebut orang yang bukan cinta akhirat. Ini orang yang cinta kepada dunia. Karena apa? Target yang dia lakukan, mendalami
yang dia lakukan itu mendalami yang didasari dengan syahwat. Kalau didasari dengan syahwat, maka apa artinya? Artinya dia akan melakukannya karena syahwat. Dia akan melakukannya karena syahwat, bukan karena murni dia ingin ibtigha wajhillah, mencari ridhonya Allah, bukan, tetapi karena syahwat supaya dibilang nanti bakal jadi ini orang yang bisa mendalami satu disiplin ilmu, dibilang inilah orang yang ahli, orang yang hebat, dia profesor, dia doktor di bidang ilmu ini, namanya menjadi terkenal dan dia merasa tersanjung, gitu loh, yang kemudian akhirnya akan menjadi apa yang dia kerjakan dari mendalami disiplin ilmu itu akan menjadikan dia bukan orang yang cinta kepada akhirat, tapi termasuk orang yang cinta dunia. Karena apa? Mendalaminya dengan syahwat. Itu loh maksudnya, ya. Wa innama huwa raghibun fid dunya tabi'un li hawahu, ya. Dia itu hanya orang yang senang kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Itu ya. Wakana dan ada siapa Abdullah Al-Maghribi, Syekh Abdullah Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala yaqulu, itu berkata siapa Syekh Abdullah Al-Maghribi, Al-Faqiru, bermula orang yang fakir. Al-Faqiru, bermula orang yang fakir. Al-Mujarridu, yang membersihkan dirinya. Al-Mujarridu, yang membersihkan dirinya anid dunia, dari perkara dunia. Anid dunia, dari perkara dunia. Wa illam ya'mal, walaupun tidak beramal. Siapa fakir? Wa illam ya'mal, walaupun tidak beramal. Siapa fakir? Syai'an, akan sesuatu min a'malil fadhaili, dari beberapa amal yang utama. Min a'malil fadhaili, dari beberapa amal yang utama. Afdalu, itu lebih utama. Afdalu, itu lebih utama, lebih afdol. Min haula'il muta'abbidina, daripada mereka para ahli ibadah. Min haula'il muta'abbidina, daripada mereka para ahli ibadah. Menurut Syekh Abdullah Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala, ini kalam-kalam hikmahnya orang-orang ahli tasawuf, ya. Orang-orang yang ahli tasawuf, ahli zuhud, ahli thariqah. Jadi ungkapan-ungkapannya itu adalah ungkapan-ungkapan yang memberi motivasi seseorang untuk lebih mencintai akhirat daripada kehidupan dunianya, ya, atau gemerlapnya kehidupan dunia. Jadi kata ini kitab tasawuf, ya, para ulama-ulama yang menyampaikan makalahnya itu juga ulama-ulama tasawuf, maka targhib lil akhirah, dia akan lebih memberi motivasi untuk cinta kepada kehidupan akhirat. Orang yang fakir, yang membersihkan dirinya dari gemerlap kehidupan dunia, ya, walaupun dia tidak beramal atau tidak mengamalkan sesuatu, ya, yang termasuk daripada amal-amal yang afdol, a'malil fadail, itu lebih utama daripada para ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah, maksudnya orang yang ahli ibadah yang bagaimana? Orang yang ahli ibadah yang masih disibukkan dengan urusan dunia, gitu loh. Orang yang fakir, yang dia mengesampingkan, ya, kehidupan dunianya. Artinya apa? Kehidupannya itu kehidupan yang sederhana, tidak banyak neko-neko, tidak banyak mengambil bagian daripada kehidupan dunia, tetapi jungkung dalam kehidupan akhirat. Itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah, yang mengambil porsi ibadah-ibadah yang afdol, tetapi dia tidak mau zuhud di dalam kehidupan dunianya.
wa ma'ahum dan itu beserta ahlul haulail muta'abbidin wa ma'ahum dan itu beserta haulail muta'abbidin ad-dunya bermula dunia. Jadi lebih utama daripada orang yang ahli ibadah yang masih bergelimang dunia ya. Bal darratun bahkan bermula satu biji sawi. Bal darratun bahkan bermula satu biji sawi. Min amalil fakiri daripada amalnya orang fakir. Al-mujarradi yang membersihkan diri dari kemewahan dunia. Al-mujarradi yang membersihkan diri dari kemewahan dunia. Afdolu itu lebih utama. Afdolu itu lebih utama minal jibali daripada gunung. Minal jibali daripada gunung. Min a'mali ahli dunia dari amal-amalnya ahli dunia. Min a'mali ahli dunia dari amal-amalnya ahli dunia. Bahkan satu biji sawi. Berapa satu biji sawi? Kecil sekali. Kalau lihat sawi itu bijinya gak gede, kecil banget ya, lembut ya. Satu biji sawi saja dari orang yang fakir ya. Orang yang fakir itu artinya orang yang tidak punya apa-apa dalam kehidupan dunianya ya. Tidak punya apa-apa. Al-mujarradi yang membersihkan diri dari kemewahan dunia gitu ya. Amal ibadahnya lebih utama daripada gunung. Subhanallah ya. Amal ibadahnya lebih utama daripada gunung. Jadi prinsip-prinsip dasarnya orang-orang ahli tasawuf ya seperti ini ya. Nanti lain lagi ketika kita membahas tentang keteguhan iman bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang melarat, orang-orang yang fakir. Kadang-kadang saking tidak mampunya dia ya, bisa menjadikan dirinya itu dekat dengan kekufuran. Nah, itu nanti pembahasannya lain. Ya, karena kehidupan dunia dan akhirat itu mestinya kan ada keseimbangan, ya kan? Mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Itu artinya apa? Kedua-duanya mesti dikejar. Kalau kita bicara hidup di dunia, selagi nyawa masih ada, nah kita harus melengkapi kebutuhannya. Berarti harus semangat kerja untuk kebahagiaan dunia, kan gitu. Tapi juga harus wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Kalau besok mau mati, berarti kan harus juga mengejar target amal itu sebanyak-banyaknya supaya nanti kehidupan akhiratnya juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Seperti halnya dia mengejar target kebahagiaan di dunia seolah-olah nggak akan mati. Akhirat seolah-olah mau mati besok, sehingga apa? Ya kita harus motivasinya lebih kuat untuk mengejar target kehidupan akhirat dengan tanpa melupakan bagian-bagian yang harus harus kita dapatkan, yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan dunia, gitu ya. Afdalu minal jibali min a'mali ahli dunia, dari amal-amalnya ahli dunia. Wakana, dan ada siapa sayyidi, junjungan kita Abdul Mawahid
yakni Abul Mawahib, rupanya Asyadili, Syekh Asyadili rahimahullahu ta'ala yaqulu, itu berkata siapa? Syekh Asyadili, Abu Hasan Asyadili, Abul Mawahib Asyadili. Abul Mawahib Asyadili yaqulu, berkata, itu berkata siapa? Syekh Abul Mawahib Asyadili, al ibadatu, bermula ibadah, ma'a mahabbatid dunya, beserta dengan mencintai dunia, ma'a mahabbatid dunya, beserta mencintai dunia, syuhlul qalbin, itu menyibukkan hati, wa ta'abu jawariha, dan menyusahkan anggota tubuh. Faya, maka bermula al ibadah, wa in kasurat, walaupun banyak apa ibadah, qalilatun, itu sedikit. Wa innama hiya, dan hanyalah bermula al ibadah ma'a mahabbatid dunya, itu kathiratun, itu banyak, fi wahmi sahibiha, di dalam persangkaan orang yang memiliki amal al ibadah. Fi wahmi sahibiha, di dalam persangkaan orang yang memiliki amal al ibadah. Jadi menurut Syekh Abul Mawahib Asyadili berkata, ibadah yang disertai dengan kecintaannya kepada dunia atau hubud dunia, orang ibadah hubud dunia, cinta dunia, maka apa? Menurut Syekh Abul Mawahib Asyadili adalah syuhlu qalbin wa ta'abu jawarih, pekerjaan yang sia-sia. Syuhlu qalbin itu hatinya sibuk, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbarnya masih ingat sama Allah. Allahu Akbar, saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, jadi makmum fardu karena Allah Ta'ala. Begitu Allahu Akbar kabiro, mulai berpikir, hatinya itu sibuk dengan urusan dunia, hanya merepotkan saja. Hatinya repot apa? Yang dipikirin macam-macam. Kalau saya punya uang 200 juta, maka saya akan bangun rumah, ya kan? Maka saya akan bangun rumah, saya akan belanja pasir 1 truk, kemudian batu batanya 5.000, kemudian saya akan beli besi untuk rangkaian pondasinya, kemudian nanti saya akan beli gentengnya, kayunya saya akan beli 15 kubik, kemudian nanti tukangnya, bayar tukangnya kira-kira sekitar 25 juta, untuk catnya sekian. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, rumahnya jadi apa? Sholat sambil bangun. Jadi menyibukkan hatinya sibuk dengan urusan yang tidak jelas, gitu kan? Dan merepotkan anggota tubuh. Apa disebut merepotkan anggota tubuh? Sebab gerakan dari mulai takbiratul ihram, rukuk, sujudnya itu jadi pekerjaan yang melelahkan saja, capeknya saja, tidak dapat apa-apa. Ini sebuah gambaran ketika orang beribadah tapi dicampuri dengan urusan dunia. Syuhlu qalbin wa ta'abu jawarihah. Orang yang ibadah yang dicampuri dengan mahabbatud dunia, maka hanya melelahkan hati, melelahkan anggota tubuh. Sebab apa? Sia-sia, nggak dapat apa-apa. Artinya sibuk apa? Ya sibuk ngurusin dunia. Mulutnya bicara, dia membaca rukun-rukun sholat mulai takbir sampai salam dibaca semua, tetapi hatinya tidak. Hatinya sibuk apa? Sibuk dengan urusan dunia. Salam rumah jadi, sholat dari tadi bangun rumah. Ya, ini bahaya.
harus dirubah. Cara kita beribadah itu harus dirubah, harus didasari dengan hati yang zuhud sehingga tidak disibukkan dengan urusan dunia. Wahya wa in kasurat qalilah. Ibadah yang disertai dengan mahabbatud dunia, ibadah yang disertai dengan hubbud dunia, walaupun banyak tapi sedikit. Apa ini maksudnya? Walaupun banyak tapi sedikit. Mungkin dia akan melakukan berkali-kali. Sholat sunnah semua dikerjakan. Ya, sholatnya mungkin lama sekali. Karena yang dibaca suratnya Al-Baqarah dengan qiraat sab'ah. Bayangin, sholat dengan surat Al-Baqarah qiraat sab'ah, jadi imam. Itu salah, makmumnya nggak ada semuanya. Lupa harus kita makmumnya nggak ada. Makanya surat Al-Baqarah makanya qiraat sab'ah. Makmumnya bubar semua, pada mufaraqah semua. Dalam hari ini imam kurang ajar. Walaupun banyak tetapi sedikit. Apa ini artinya? Yang dikerjakan banyak tetapi pahalanya sedikit. Ya. Wa innama ya kathratun fi wahyi sahibiha, tetapi ia akan merasa bahwa yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang banyak sekali pahalanya. Bagi orang yang mengerjakannya sudah bayangin, gede banget pahala. Suratnya Al-Baqarah. Gitu. Walaupun banyak tetapi nilainya sedikit. Kenapa? Karena ketika dia beribadah disertai dengan mahabbatud dunia atau hubbud dunia. Gitu ya. Wahya bermula al-ibadah ma'a mahabbatid dunya. Suratun itu gambar bila ruhin dengan tanpa ruh. Wa asahun dan tubuh. Wa asahun dan tubuh khaliyatun yang sepi. Wa ruhaliyatin yang tidak ada kemuliaannya. Wairu haliyatin yang tidak ada kemuliaannya. Orang yang ibadahnya seperti itu, ibadah disertai dengan mahabbatud dunia, itu adalah seperti gambar tanpa ruh. Rupa tanpa ruh. Apa rupa tanpa ruh? Ada rupanya, enggak ada ruhnya, ya mayat. Ada rupanya, enggak ada ruhnya, ya gentayangan, uka-uka. Ada rupanya, ya, ada rupanya nggak ada ruhnya ya. Ada rupanya nggak ada ruhnya, ya mayat. Ya wujudnya ada, tapi ruhnya nggak, ya mayit. Seperti mayit. Kemudian apa? Wa asahun khaliyatun ghairu haliyatin. Dan tubuh yang tidak ada haliyahnya. Apa? Tubuh yang tidak ada haliyahnya itu tubuh yang tidak memiliki aura. Tapi bukan aura asik. Aura itu artinya adalah kemuliaan. Kemuliaan. Tidak ada kemuliaan, tidak ada tubuhnya, tapi tidak ada kemuliaan. Inilah kerugian, ya. Ini kerugian. Walihada taro katsiron min arbabid dunya yasumuna katsiron. Wa yusalluna katsiran wa yahujjuna katsiran wa laysa lahum nuruz zuhadi. Walihada dan karena ini, walihada dan karena ini, wa in kasurat qalilatan tadi itu, walaupun banyak tapi sedikit. Walihada dan karena ini, wa in kasurat qalilatun. Taro melihat siapa engkau katiron, kebanyakan orang.
Kathiron akan kebanyakan orang, min arbabid dunia dari orang-orang yang berdunia atau berharta. Min arbabid dunia dari orang-orang yang berharta, yang memiliki dunia. Min arbabid dunia dari orang-orang yang berharta dunia. Min arbabid dunia dari orang-orang yang berharta dunia. Yasumuna, seraya berpuasa. Siapa arbabud dunia kathiron dengan banyak. Kathiron dengan banyak puasanya. Wa yusalluna dan sholat. Wa yusalluna dan sholat. Wa yusalluna dan sholat siapa arbabud dunia kathiron dengan banyak. Wa yahujjuna dan haji siapa arbabud dunia kathiron dengan banyak. Walaisa dan tidak ada itu lahu bagi arbabud dunia apa nur zuhadi, cahayanya orang-orang yang zuhud. Nur zuhadi, cahayanya orang-orang yang zuhud. Wala halawatul ibadati dan tidak ada manisnya ibadah. Dan tidak ada manisnya ibadah. Jadi dengan keterangan ini artinya orang yang ibadahnya itu dicampuri dengan mahabbatud dunya, hubud dunya, ya. Dia yang ibadah yang banyak itu sebenarnya adalah sedikit, ya. Sebenarnya adalah sedikit. Taro kathiran min arbabid dunya, kamu melihat kebanyakan orang-orang yang berharta, ya, orang-orang yang sugih, kaya, orang-orang yang kaya. Ya sumuna kathiron, dia sering puasa, Senin Kemis puasa. Kemudian Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15 dia puasa. Atau mungkin shaumud dahri, puasa setahun full. Atau puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Banyak puasanya. Wa yahujjuna kathiron, dan hajinya berkali-kali. Ya, hajinya berkali-kali, sebulan 2 kali berangkat umroh terus. Ya. Apa butuhnya, yang punya duit, ya. Ayo, orang punya duit kan gitu, bolak-balik ke Mekah, bolak-balik ke Mekah. Walaysa lahum nuruz zuhad, tetapi tidak memiliki cahaya zuhud, cahaya kesederhanaan yang ada. Karena apa yang dia lakukan itu semata-mata adalah karena mengikuti hawa nafsunya. Ya. Biar dibilang orang kaya kan, dibilang orang hebat, dibilang orang ahli ibadah. Tapi apa? Semua nihil, kosong. Dia tidak mendapatkan nur zuhad, tidak mendapatkan cahayanya zuhud. Wala halawatul ibadah, dan tidak mendapatkan manisnya ibadah. Jadi ibadahnya itu kayak sepak tebu. Kayak sepak tebu. Kalau sepak tebu itu manisnya sudah nggak ada. Ya, sudah dikenyot habis, tinggal sepak. Sepak itu nggak enak. Udah nggak ada manisnya. Ya. Jadi ibadahnya itu seperti sepak tebu, tidak ada manisnya. Wala halawatul ibadah. Wa haqiqatu zuhdi, bermula hakikatnya zuhud fit dunia, di dalam dunia. Wa ya haqiqatu zuhdi tarkul maili, itu meninggalkan cenderung. Tarkul maili itu meninggalkan cenderung ilaiha kepada dunia. Ilaiha kepada dunia bil mahabbati dengan rasa cinta. Bil mahabbati dengan rasa cinta. Jadi hakikatnya zuhud di dunia itu adalah meninggalkan kecenderungan atau condong kepada dunia dengan cinta. Jadi kalau kita punya tapi kita tidak cinta kepada dunia itu, ya nggak ada masalah. Jadi gini, bukan kita nggak boleh menjadi orang kaya, kita boleh menjadi orang kaya, boleh.
kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari harta, diperintah. Tetapi yang jadi permasalahan di sini adalah dalam hal zuhud adalah menaruh hati dengan rasa cinta kepada apa yang diperoleh dari kehidupan dunia. Kalau orang sudah cinta, itu kan dia akan serahkan sepenuhnya kepada yang dicintainya. Maka dia akan siap menggadaikan kehidupan akhiratnya demi cintanya kepada diri. Waduh, ini kalau ditinggal sholat rugi nih. Sebab 10 menit saja saya sholat, ini pelanggan yang harusnya membeli dagangan saya kabur dia. Hanya karena 10 menit untuk sholat, akhirnya dia gadaikan. Gak jadi sholat, gak jadi untuk pelanggan yang mau datang dalam waktu 10 menit ini. Kan gitu. Ini ketika apa? Ketika dia jadikan dunia itu, dia taruhkan dirinya itu mahabbah, cinta kepada dunia itu, sehingga dia akan menggantikan kehidupan akhiratnya. Jadi kalau tidak naruh, ya, akhiratnya tetap jalan, ya nggak apa-apa kita jadi orang kaya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah ketika dia menaruh rasa cinta, itu saja, sehingga akan menjadikan dia melupakan kehidupan akhiratnya. Ya, la bihuluwil yadi, tidak dengan kosongnya tangan, minat dunia, dari dunia. Nah, artinya bukan berarti kita tangan hampa, tidak punya apa-apa dalam kehidupan dunia. Bukan berarti seperti itu, bukan. Orang yang zuhud itu bukan orang yang harus hidup dalam kemiskinan, bukan. Orang yang zuhud itu bukan orang yang harus hidup dalam kekurangan, bukan. Ya, tetapi itu tadi, tidak menaruh rasa cinta saja kepada dunia. Li adamin nahyi syari'i, karena tidak adanya larangan syariat. Li adamin nahyi syari'i, karena tidak adanya larangan syariat anit tijarati, dari dagang. Ya, tidak ada syariat melarang dagang, tidak ada. Jadi artinya zuhud itu bukan berarti kita nggak boleh dagang, nggak boleh cari duit, nggak boleh punya harta, bukan begitu maksudnya. Wa an amalil hirofi, dan dari pekerjaan dan dari melakukan beberapa profesi, ya. Wa an amalil hirofi, dan dari melakukan beberapa profesi. Artinya sebagai apa dia, bekerja sebagai apa dia, bukan begitu. Bukan orang yang zuhud itu berarti yang harusnya dia kerja, nggak usah kerja, mau jadi orang zuhud saja, akhirnya dia nggak kerja, bukan begitu, ya. Walako walako ilah, ya. Qailah apa qailah? Wala qailah, dan tidak ada orang yang mengatakan bidzalika, ya, bidzalika dengan hulul yadi, bidzalika dengan hulul yadi tersebut. Jadi nggak ada orang yang mengatakan seperti itu, bahwa orang yang zuhud itu orang yang nggak punya apa-apa di tangannya, bukan itu, ya. Wa innama daroja, wa innama daroja, dan sesungguhnya berlaku atau memberlakukan, gitu ya. Siapa jumhur sahabati, golongan para sahabat, wa tabi'ina, dan para tabi'in, ala huluwil yadi, atas tangan kosong, minat dunia, dari dunia. Ala huluwil yadi, atas tangan kosong, minat dunia, dari dunia.
Lihat tadi karena mengikuti bihim dengan as-sahabah wa tabi'in, siapa al-mahjubuna, orang-orang yang terhalang an musyahadatil akabiri, dari menyaksikan orang-orang yang agung, dari menyaksikan orang-orang yang agung. Jadi jumhur sahabat dan tabi'in. Kenapa golongan para sahabat, para tabi'in ya, yang melaksanakan zuhudnya itu sampai ulul yad, sampai tidak ada apa-apa yang dia miliki, nggak memiliki apa-apa, ya, ulul yad, tangan kosong. Ya. Itu apa? Supaya orang-orang yang mahjub, yang tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan kehidupan para pendahulu-pendahulunya dari para sahabat, itu bisa mengikuti. Jadi para sahabat itu dalam mempraktekkan zuhud itu sampai seperti itu, sampai hulul yad, tidak punya apa-apa. Ini karena supaya orang-orang yang mahjub, orang yang terhalang, ya, mereka kan hidupnya setelah Rasulullah, setelah para sahabat, para tabi'in. Bagaimana para sahabat, para tabi'in ini berlaku supaya orang-orang yang setelahnya, yang tidak pernah menyaksikan kehidupan Rasulullah dan para sahabat-sahabat terdahulunya, supaya bisa mencontoh. Sehingga zuhud yang dipraktekkannya dengan praktek yang berat sampai tidak memiliki apa-apa. Para sahabat seperti sahabat Umar, sahabat Utsman, seorang raja, seorang khalifah, tapi bajunya compang-camping, tambalannya banyak sekali, tambalan bajunya banyak sekali. Ya. Kok sampai mempraktekkan seperti ini padahal beliau seorang khalifah? Supaya para sahabat atau supaya orang-orang yang setelahnya yang tidak bisa menyaksikan kehidupan Rasulullah itu bisa melihat langsung loh kehidupan para sahabat, para tabi'in seperti itu. Bisa dijadikan sebagai teladan, dijadikan sebagai contoh. Nah, tapi kehidupan orang-orang sekarang ya, yang tidak bisa melepaskan kehidupan dunianya, yang terpenting adalah tidak menaruh mahabbah, cinta kepada dunia. Itu saja ya, tidak harus dengan tangan kosong ya. Walidhalika, maka karena liyang tadiya bihim al-mahjubun, adharu, maka menjelaskan siapa as-sahabah wa tabi'in lahum kepada al-mahjubun az-zuhda, akan zuhud fit dunya, dengan di dalam dunia, bihuluwil yadi, dengan tangan kosong. Nah, itu. Dengan demikian maka mereka mempraktekannya, memperlihatkan kepada pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang terhalang untuk menyaksikan perilakunya para pendahulu, para sahabat, termasuk juga Rasulullah. Dia bisa mencontoh, gitu ya, bahwa mereka kemudian mempraktekkan zuhudnya itu dengan bihuluwil yadi. Wanahauhum, dan melarang, mencegah siapa as-sahabah wa tabi'in hum pada al-mahjubun anitabasuti, dari meluaskan, anitabasuti, dari meluaskan di dunia, di dalam dunia, khaufan karena khawatir, alaihim atas al-mahjubun, khawatir ayat hulu, akan masuk siapa al-mahjubun fi mahabbatiha, di dalam mencintai dunia, fi mahabbatiha, di dalam mencintai dunia, fala yahtaduna, maka tidak mendapat hidayah siapa al-mahjubun, fala yahtaduna, maka tidak mendapat hidayah siapa al-mahjubun, ba'da dzalika, setelah ayat hulu fi mahabbatiha, ba'da dzalika, setelah ayat hulu fi mahabbatiha, lil khuruji, karena keluar, an hubbiha,
dari cinta dunia, an hubbiha dari cinta dunia, wal muzahamati dan berdesakan, alaiha atas dunia. Fa innal kamilina, maka sesungguhnya orang-orang yang sempurna. Fa innal kamilina, maka sesungguhnya orang-orang yang sempurna, la yushghiluhum, itu tidak menyibukkan akan akan kamilin. La yushghiluhum, itu tidak menyibukkan akan al-kamilin anillahi dari Allah Ta'ala. Apa syai'un sesuatu fil kaunaini, di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fil kaunaini, di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fil kaunaini, di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bi khilafil qasirina, berbeda dengan orang-orang yang pendek akalnya. Bi khilafil qasirina, berbeda dengan orang-orang yang pendek akalnya. Berbeda dengan orang-orang yang pendek akalnya. Fasallim ya akhi, fasallim ya akhi likulli man tarahu mutajammilan bisabi minal qaumi illa in khifta ala atba'i. Fasallim ya akhi, fasallim, maka selamatkanlah ya akhi, wahai saudaraku, likulli man, bagi setiap orang, likulli man, bagi setiap orang, tarahu, yang melihat siapa engkau akan man, tarahu, yang melihat siapa engkau akan man, mutajammilan, akan berhias, mutajammilan, akan berhias, bithiyabi, dengan pakaian, bithiyabi, dengan pakaian, minal qaumi, dari kaum, minal qaumi, dari kaum, illa khifta, kecuali takut siapa engkau, ala atba'ihi, atas beberapa pengikutnya man, ala atba'ihi, di atas beberapa pengikutnya man, ayat tabi'uhu, untuk mengikuti siapa atba akan man, ayat ba'uhu, akan mengikuti siapa atba akan man, ma'al jahli, beserta dengan tidak mengerti, ma'al jahli, beserta dengan tidak mengerti, dimaksodihi, akan tujuannya ma, dimaksodihi, akan tujuannya ma. Falaka antanhahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.